Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan memulai untuk membaca sebuah kitab atau risalah yang disusun atau ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Nuru At-Tauhidi wa Dhulumatu Asy-Syirki fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnati, yaitu cahaya At-Tauhid dan kegelapan-kegelapan kesyirikan fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, yang mana itu akan dijelaskan di dalam naungan Alkitab wa Sunnah. Kita langsung masuk kepada Al-Muqaddimah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Beliau rahimahullahu ta'ala, ya, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah berselawat kepada An-Nabi SAW dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau SAW sampai hari kiamat, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam muqaddimah ini, fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi nuri at-tauhidi wa dhulumati asy-syirki. Ini adalah sebuah risalah yang ringkas, ya, yaitu yang berjudul Nurit Tauhid wa Dhulumati Asy-Syirk, yaitu cahaya ketauhidan dan kegelapan-kegelapan kesyirikan. Bayyantu fiha mafhum at-tauhidi wa adillatahu wa anwa'ahu wa samaratihi wa mafhum asy-syirki wa adillata ibtalihi wa syafa'atal manfiyata wal musbatata wa asbaba wa wasaila syirki wa anwa'ahu wa aqsamahu wa adrarahu wa atharahu. Beliau mengatakan, aku menjelaskan di dalamnya terkait dengan makna ketauhidan, dalil-dalil dari ketauhidan, macam-macam dari tauhid, kemudian buah-buah dari tauhid, ya. Kemudian aku juga menjelaskan di dalamnya, ya, mafhum asy-syirki, yaitu makna dari kesyirikan, wa adillata ibtalihi, dalil-dalil yang membatalkan kesyirikan, dan aku juga menjelaskan di dalamnya terkait dengan syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan, wa asbaba wa wasaila asyirki, dan aku juga menjelaskan sebab-sebab dan sarana-sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan, wa anwa'ahu, ya, jenis-jenis kesyirikan, wa aqsamahu, pembagian-pembagiannya, wa adrarahu wa atharahu, dan bahaya dari kesyirikan dan, ya, asarnya dari kesyirikan, yaitu akibat dari kesyirikan, yaitu yang akan beliau sampaikan di dalam kitab ini. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala syakka anna at-tauhida nurun yuwaffiqullahu lahu ma yasha'u min ibadihi. Tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya ketauhidan itu adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wasyirka dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, dan kesyirikan itu adalah kegelapan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Yuzayyinu lil kafirina, yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan itu indah, ya, kesyirikan tersebut. Yuzayyanu, dijadikan indah menurut pandangan orang-orang kafir, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fi dhulumat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah, ya, orang yang mati atau sudah mati kemudian ia kami hidupkan, ya,
Kemudian kami berikan kepadanya itu cahaya, yang mana cahaya itu terang, yang dengan cahaya itu dia bisa yamshi, dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Yang mana dia bisa berjalan di tengah manusia. Apakah mereka itu serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada di dalam kegelapan, kegelapan, gelap gulita, laisa bi kharijin minha, yang mereka itu sama sekali tidak dapat keluar darinya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan orang-orang kafir itu memandang atau melihat baik apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kembali, وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ أَنزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ وَالدَّلَائِلَ الْبَاهِرَاتِ. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya dia telah menurunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang jelas, وَالدَّلَائِلَ الْبَاهِرَاتِ, dan dalil-dalil yang lugas, yang kuat. Wa a'dhamuha Al-Qur'anul Karim, dan yang paling agungnya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Liyukhrijan nasa bi irsalir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi minal kitabi wal hikmati. Agar Allah mengeluarkan manusia, agar mengeluarkan manusia dengan diutusnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Alkitab wal hikmah. Hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah, yaitu mengeluarkan min dhulumatid dhalalati wasyirki, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kesesatan dan kesyirikan, wal jahli, kebodohan, ila nuril imani wat tauhidi, mengeluarkan dari hal tersebut kepada cahaya keimanan dan tauhid, wal ilmi wal huda, dan kepada ilmu dan petunjuk. Qala subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang terang. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian laraufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar penyantun, Allah rahim, dan Allah maha penyayang lagi maha pengasih. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad qasamtul bahsa ila mabahasain, dan aku sungguh telah membagi pembahasan ini menjadi dua pembahasan besar. Wa tahta kulli mabahasin matalib ala nahwil ati, dan setiap pembahasan itu terdapat di dalamnya sub-sub pembahasan sebagai berikut. Nah, ini beliau akan menjelaskan apa-apa yang akan dibahas di dalam kitab ini. Al-mabahasul awwal nuru at-tauhidi. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan cahaya ketauhidan. Al-matlabul awwal, di dalam pembahasan pertama ini ada bagian yang pertama, yaitu mafhumut tauhidi, terkait dengan makna tauhid. Al-matlabus sani, yang kedua, bagian kedua adalah al-barahinu fi isbati at-tauhidi, yaitu dalil-dalil di dalam menetapkan tauhid. Yang ketiga, al-matlabus salisu, bagian yang ketiga adalah anwa'u at-tauhidi, yaitu macam-macam ketauhidan. Al-matlabu ar-rabi'u, bagian yang keempat adalah samaratu at-tauhidi wa fawaiduhu, buah dari ketauhidan dan faedah-faedah dari ketauhidan. Kemudian al-mabahasu tsani dzulumatu asyirki. Pembahasan yang kedua itu adalah dzulumatu asyirki, kegelapan-kegelapan kesyirikan. Di dalamnya ada sekitar 6 bagian. Al-matlabul awwalu mafhumu syirki. Bagian yang pertama akan dijelaskan tentang makna kesyirikan. Al-matlabu tsani adillatu ibtali asyirki. Bagian yang kedua akan dijelaskan tentang dalil-dalil yang membatalkan kesyirikan. Al-matlabu tsalisu, bagian ketiga terkait dengan asy-syafa'atul manfiyatu wal musbatatu, terkait dengan syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Al-matlabu rabi'u, bagian keempat adalah musbighun ni'ami al-mustahiqqu lil ibadati, yaitu terkait
zat yang maha menyempurnakan, ya, memberikan nikmat-nikmat, yang dialah yang berhak untuk diberikan ibadah. Al-matlabul khamisu, ya, bagian kelima adalah asbabu wa wasailu syirki, sebab-sebab dan wasilah-wasilah yang menuju kepada kesyirikan. Al-matlabus sadisu, ya, bagian yang keenam adalah anwa'us syirki wa aqsamuhu, jenis-jenis kesyirikan dan macam-macamnya, pembagian-pembagiannya. Kemudian al-matlabus sabi'u, bagian yang terakhir, adraru syirki wa atharuhu, yaitu bahaya-bahaya dari kesyirikan dan, ya, efek atau akibat dari kesyirikan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wallahu subhanah as'alu bismihi al-a'zamil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepadanya dengan namanya yang agung, yang apabila dia diminta maka Allah akan memberi. Ayyaja'ala hadzal amal al-qalila mubarakan khalisan liwajhihil karim. Aku meminta kepada Allah agar menjadikan amal yang sedikit ini itu berberkah dan khalisan liwajhihi al-karimi, yang ikhlas mengharap wajahnya yang mulia. Wa ayyanfa'ani bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan aku memohon kepada Allah agar menjadikan amal ini bermanfaat bagi diriku di dalam kehidupanku dan setelah kematianku. Wa ayyanfa'a bihi kullaman intaha ilaihi, dan aku berharap kepada Allah agar menjadikan hal ini bermanfaat atau memberikan manfaat kepada setiap orang yang mempelajarinya. Fa innahu azza wa jalla khairu mas'ulin, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik zat yang memberi. Wa akramu ma'mulin, ya, atau wa akrama ma'mulin, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik zat-zat yang diharapkan, sebaik zat yang diharapkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi dan Allah yang memberikan kecukupan. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin, dan salawat dan salam kepada hambanya rasulnya al-amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik atau mengikuti mereka dengan baik sampai ditegakkannya hari kiamat. Kemudian kita masuk kepada al-mabhasu al-awwalu. Al-mabhasu al-awwalu, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pembahasan yang pertama, nuru at-tauhidi, yang berkaitan dengan cahaya ketauhidan. Di dalamnya ini, sebagaimana tadi yang disinggung, bahwasanya ada 4 bagian. Al-matlabul awwalu, bagian yang pertama yang akan dijelaskan oleh beliau adalah mafhumu at-tauhidi, yaitu makna dari ketauhidan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu al-mutlaqu, tauhid secara mutlak, ya, apabila tidak diitlakkan atau digandengkan kepada apapun, tauhid saja maksudnya, ya, maka dia adalah al-ilmu wal-i'tirafu al-makrunu bil-i'tiqadi al-jazimi. Tauhid secara mutlak, ya, tauhid saja maksudnya itu adalah ilmu dan pengakuan al-makrunu yang dibarengi bil-i'tiqadi al-jazimi, dengan keyakinan yang kuat. Bitafarrudillahi azza wa jalla bil asma'i al-husna, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama yang indah. Wa tawahhudihi bisifati al-kamali, dan mengesakan Allah di dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Wal azamati wal jalali, di dalam keagungan dan kemuliaan. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadati, dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam ibadah. Maka ini adalah, ya, definisi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam footnote atau catatan kaki yang nomor 1 di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah, ya, dialah ilah kalian yang satu, ya, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia, ar-rahmanur rahim. Qala al-allamah as-Sa'di rahimahullahu ta'ala,
Berkata ya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu maksudnya adalah mutawahhidun munfaridun fi dzatihi. Allah Subhanahu wa taala itu esa, mutawahhidun munfaridun esa fi dzatihi, di dalam zatnya, wa asma'ihi wa sifatihi, dan esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan di dalam perbuatannya. Falaysa lahu syarikun, tidak ada sekutu bagi Allah, fi dzatihi, di dalam zatnya, wala samiyun lahu wala kufuwun wala mislun wala nadhirun, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sejenis, tidak ada yang serupa, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Wala khaliqun wala mudabbir ghairah, dan tidak ada yang mencipta dan yang mengatur selain Allah. Fa idza kana kadzalik fahuwal mustahiqqu, maka apabila keadaannya demikian, maka dialah Allah yang paling berhak untuk diberikan ibadah, yang berhak untuk diberikan ibadah. Li ayyulaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadati, agar dijadikan, diberikan ya penghambaan, penyembahan dengan seluruh macam-macam ibadah. Wala yusyraku bihi ahadun min khalqihi, dan tidak boleh Allah itu disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum.